Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai peralatan dan perlengkapan kantor lanjutan minggu kemarin dalam pelajaran teknologi perkantoran. Pertama, kita akan membahas mengenai ATK atau alat tulis kantor, atau kita sebut dengan alat tulis. Yang pertama mengenai kertas. Kertas ada banyak sekali ya jenisnya. Dalam dunia perkantoran, kertas itu terbagi menjadi bagian-bagian ini yang sering sekali kita jumpai. Yang pertama itu mengenai ukuran kertas F4, di mana F4 itu kalau dalam bentuk inci dia seperti ini, kalau dalam bentuk sentimeter dia 21,6 dikali 33,0, artinya 21,6 itu dibagi sebelah sini, 33 cm itu dibagi sebelah sini. Nah, F4 ini juga sering kita sebut dengan folio ya. Kemudian ada ukuran kertas A4 dengan lebarnya 21 cm, kemudian panjangnya 29,7 cm. Ada juga kertas A3, ada juga kertas legal, dan ada juga kertas letter atau quarto, sama saja ya. Nah, bedanya F4 dan legal ini, kalau F4 itu sampai panjangnya ini sebanyak 33 cm. Kalau kertas legal itu 35,6 cm. Inilah yang membedakannya ya. Kita lanjut ke yang selanjutnya, itu buku tulis. Pasti kalian sudah paham dengan buku tulis ya. Kemudian patlot. Patlot ini adalah pensil ya. Kalau kalian sebut pensil ataupun kalian mendengar kata patlot, berarti itu adalah pensil. Kemudian ada pulpen ataupun pena ya. Yang selanjutnya adalah asahan patlot, atau kalau dalam bahasa kita sehari-hari disebut dengan peruncing. Ada baki surat seperti ini untuk meletakkan surat-surat ya, seperti rak seperti itu, tapi bentuknya hanya kecil seperti ini. Kemudian ada cap tanggal dan huruf. Ini sering kita jumpai untuk mengecap tanggal, mengecap juga huruf seperti ini ya bentuknya ya. Selanjutnya ada bantalan cap. Nah, untuk mengecap tadi kita butuh bantalan agar ada warnanya ya untuk capnya itu tersebut. Kemudian ada karbon kertas, karbon paper seperti ini ya. Kemudian ada penggaris. Jenis-jenis penggaris juga banyak ragamnya, tapi yang digunakan dalam perkantoran biasanya penggaris yang besi seperti ini ya, yang stainless. Kemudian di sini kita akan mengenal yang namanya tinta. Tinta ini biasanya digunakan untuk spidol ya. Kemudian ada bentuk lem. Lem juga ada yang lem glukol dan berbagai-bagai mereknya. Ada juga yang bentuknya seperti ini, yang terbaru ya, yang seperti ini yang lebih elegan. Kita lihat ada tancapan surat. Ini fungsinya untuk menyimpan surat ya. Kalau ada surat-surat yang ingin disimpan, bisa kita tancapkan di sini agar tidak berantakan. Selanjutnya kita akan mengenal yang namanya pengungkit kawat jepret. Nah, ini fungsinya untuk membuka kawat-kawat seperti hasil straplesan ya. Kalau kita mau buka hasil straplesannya, kita gunakan alat ini. Nah, ini ada, bukan pisau ini ya. Ini tampil seperti pisau tapi sebenarnya bukan pisau. Ini adalah pembuka surat. Kalau kita mendapat surat agar rapi bukaannya ya, cara membukanya menggunakan alatnya seperti ini. Nah, ini ada sandaran buku, bukan sandaran hati ya, ini sandaran buku seperti ini nih. Jadi bukunya bisa disandar-sandarkan di sini. Selanjutnya ada perabot kantor. Perabot kantor itu banyak sekali ya. Salah satunya itu meja. Meja itu ada banyak pula jenisnya. Ada meja karyawan, bentuknya seperti ini. Ada meja pimpinan yang lebih seperti ini ya. Meja staff yang biasa saja. Udah ada meja resepsionis, biasanya panjang seperti ini ya, panjang. Ada meja direksi seperti meja pimpinan ya, seperti ini. Direksi ini di atasnya pimpinan ya, direktur seperti itu. Meja rapat, ini mejanya manjang seperti ini, bisa untuk rapat. Ada juga meja samping, hanya untuk hiasan biasanya, atau ada seperti ini, rak kecil seperti ini untuk menyimpan sesuatu ya, tapi intinya dia bisa diletakkan di samping. Perabot selanjutnya itu kursi kantor. Biasanya kursi kantor berbentuk seperti ini, yang lebih tepatnya seperti ini, yang bisa berjalan-jalan. Ini kursi kantor seperti ini.
Kemudian ada lemari kantor, biasanya untuk menyimpan sesuatu. Ada yang namanya filing cabinet. Ini namanya filing cabinet ya, bukan kita sebut dengan lemari ya, tapi ini ada filing cabinet. Biasanya terbentuk dari besi seperti itu ya. Ada yang cuman 2, ada 3, ada yang 4, ada yang 5 seperti itu ya, tergantung dari kita belinya yang kayak mana gitu ya. Kemudian ini ada laci-laci kartu, ini dalam ukuran kecil ya, untuk menyimpan kartu-kartu. Jadi hanya lemari-lemari kecil. Selanjutnya ada mesin kantor. Kalau tadi kita bicara mengenai perabotan dalam kantor, kita akan bicara mengenai mesin kantor. Mesin di dalam kantor banyak sekali ya, salah satunya yang paling digemari sekarang seperti ini, komputer ya, mesin kantor komputer ataupun laptop seperti itu ya. Kalau zaman dulu itu ada mesin tik manual seperti ini yang sangat digemari. Karena perkembangan zaman, akhirnya mesin tik ini berubah menjadi mesin tik elektrik. Apa bedanya? Kalau mesin tik ini biasa ini tidak menggunakan listrik ya. Kalau mesin tik elektrik ini harus menggunakan listrik. Nah, zaman sekarang beralih kepada komputer, bahkan laptop ya sekarang ya. Kemudian ada mesin yang lain, yaitu mesin fotokopi. Gunanya mesin fotokopi ini adalah untuk menggandakan tulisan-tulisan ataupun surat-surat yang difotokopi ya. Pasti tidak asing lagi lah bagi kita ya, karena banyak di lingkungan kita mesin fotokopi. Kemudian mesin penghancur dokumen. Nah, mesin penghancur dokumen ini tidak pernah kita lihat ya seperti itu. Ini tujuannya adalah untuk menghancurkan dokumen. Kenapa sih harus dihancurkan? Misalnya dia bersifat surat yang rahasia yang tidak perlu diketahui orang lain, kemudian tidak digunakan lagi, itu harus dihancurkan. Kalau dibakar itu resikonya tinggi, menyebabkan kebakaran dan sebagainya ya. Makanya lebih tepat menggunakan mesin penghancur ini. Jadi kertasnya bisa langsung dimasukkan, nyalakan mesinnya, dia nanti akan menghancurkan kertas-kertas itu sendiri. Kemudian ada printer. Tentunya printer ini tidak asing juga lah bagi kita ya, sering kita lihat meskipun kalian mungkin belum pernah menggunakan printer tersebut. Selanjutnya ada yang namanya mesin hitung saku, atau kita sebut dengan kalkulator. Kenapa disebut mesin hitung saku? Ini karena dia bisa ditaruh di saku ya, artinya bisa dikantongin lah seperti itu. Jadi mesin penjumlah ini ada banyak jenis-jenisnya. Salah satunya yaitu mesin hitung saku. Mesin penghitung ataupun mesin penjumlah selanjutnya yaitu printing kalkulator. Ini kalkulator yang canggih, ada printernya. Jadi dia ketika kita mengetik atau menghitung sesuatu nanti akan bisa di print, akan ada hasilnya ya seperti ini. Kemudian ada mesin hitung uang. Ini juga bagian dari mesin penjumlah. Jadi kalau di bank, biasanya kita dapatkan di bank ya, kita melihat di bank. Kalau kita lihat di bank itu, kalau duitnya sudah mulai 100 juta dan yang lain-lain, itu biasanya tidak dihitung secara manual tapi menggunakan mesin ini agar lebih cepat, efisien. Selanjutnya yaitu mesin kasir. Nah, mesin kasir ini ada printernya juga nih ya, seperti itu. Ini tidak asing juga sih di lingkungan kita, karena di Indomart dan Alfamart dan juga di tempat-tempat seperti mall-mall kecil seperti itu sudah menggunakan mesin kasir ya. Jadi tidak asing lagi bagi kita. Selanjutnya itu mesin stensil, seperti ini bentuknya ya. Mesin stensil yaitu mesin penghasil dokumen berbentuk lembaran dalam jumlah banyak menggunakan pembantu kertas master yang disebut dengan stencil sheet. Ini mesin stensilnya. Selanjutnya yaitu risograf. Nah, ini sangat asing bagi kita ya. Risograf ini seperti halnya mesin fotokopi, sebenarnya masih sama ya, fungsinya sama, tetapi bedanya risograf ini lebih cepat kerjanya dan lebih hemat, serta jumlahnya lebih banyak ya, lebih cepat ya, lebih banyak dalam memfotokopi. Yang selanjutnya ini OHP. OHP ini yaitu overhead projector. Ini di tahun 2007-an ini sangat hits ya. Ini fungsinya untuk menampilkan gambar melalui proyektor ya, tapi menggunakan manual, mesin manual, pencahayaan manual. Nah, kalau zaman dulu namanya OHP. Kalau sekarang sudah diupdate namanya LCD proyektor. Sering kita lihat ya, bagaimana kalian ketika melihat sebuah presentasi menggunakan
LCD proyektor ya, bentuknya seperti ini. Sama halnya dengan OHP ini, fungsinya sebenarnya sama, cuman kalau OHP ini lebih manual, kalau LCD proyektor ini menggunakan listrik sehingga dia lebih lebih modern. Selanjutnya yaitu kita mengenal yang namanya mesin scanner. Ini mesin scanner. Mesin scanner ini ada fungsinya untuk men-scan. Misalnya ada data-data yang perlu di-scan, ya, diketik ulang dan sebagainya. Tidak perlu diketik ulang, langsung di-scan itu bisa. Kemudian selanjutnya ada tape recorder. Ya, tape recorder ini nggak asing juga ya, di tahun 2010-an di bawahnya ini sangat hits bagi orang-orang yang ingin mendengarkan musik, radio dan yang lain-lain menggunakan tape recorder. Tapi yang dimaksud di sini bukan untuk mendengar musik, tapi untuk menyimpan audio yang dapat diputar atau dimainkan kembali dengan menggunakan pita perekam sebagai media penyimpanannya. Jadi untuk merekamnya yang kita gunakan sebenarnya. Selanjutnya kita akan mengenal yang namanya diktafon. Apa sih diktafon ini? Diktafon ini yaitu alat pendikte yang digunakan pimpinan dalam proses pembuatan surat yang akan dibuat oleh stafnya. Jadi semacam kayak perekam juga sama, tapi lebih ke langsung. Kalau tape recorder tadi dia tidak langsung, tapi kalau untuk diktafon ini dia bisa langsung. Yang terakhir, ini yang terakhir adalah transcriber. Transcriber itu adalah alat yang dapat menerjemahkan bahasa. Jadi orang bisa menerjemahkan bahasa atau menerima informasi langsung, sehingga lawannya ketika kita bicara langsung bisa mengerti bahasa tersebut. Jadi ketika ada orang Inggris misalnya berbicara dengan orang Indonesia menggunakan transcriber ini, orang Indonesianya bisa langsung mengerti bahasanya karena langsung ditranslate, seperti itu modelnya. Nah, inilah bagaimana ATK, alat-alat tulis kantor yang sudah kita pelajari, perabotan kantor yang sudah kita ketahui, dan juga ada mesin-mesin kantor yang sudah kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, Bapak ingin meminta kalian untuk menyebutkan 4 jenis ATK, seperti mungkin pensil yang mudah-mudah saja tidak apa-apa, tapi kalau misalnya punya printer, komputer, laptop dan yang lain boleh sebutkan, maksudnya dituliskan 4 jenis ATK perabotan kantor atau mesin kantor, boleh memilih atau boleh digabung juga boleh yang kalian miliki di rumah. Tapi Bapak minta kalian untuk berfoto selfie bersama alat-alat tersebut dan nanti tolong kirimkan kepada Bapak. Mudah-mudahan bermanfaat pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.